Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali seperti biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan ya. Pola bilangan itu sendiri ada juga yang menuliskannya sebagai barisan bilangan dan deretnya ya. Apa itu artinya deret? Artinya adalah jumlahannya. Jadi pola bilangan berarti bilangannya itu berpola ya. Bilangannya berpola. Maksudnya bilangannya berpola ya seperti bilangan genap itu kan berpola. 2, 4, 6, 8. Nah, itu ada polanya yaitu penjumlahan 2, ya kan? Ada juga yang polanya misalkan 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16, ya kan? Itu juga bilangan berpola ya, artinya kelipatan 2, ya kan? Dia akan naik 2. Kalau tadi penjumlahan 2, kalau yang kedua tadi saya contohnya adalah kelipatan 2. Oke, itulah sekilas tentang pola bilangan ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan beberapa soal dari soal yang sudah saya masukkan ke sini ya. Langsung saja ke soal yang pertama. Perhatikan gambar persegi berikut. Jadi ada persegi ya. Kemudian dari persegi itu dibentuk lagi persegi kecil-kecil di dalamnya. Nah, pola yang pertama, jadi ada persegi besar, kemudian ada dibuat 4 buah persegi di dalamnya, ada 1 persegi yang tidak diarsir dan ada 3 yang diarsir. Begitu juga pola yang kedua, ukurannya 3 kali 3, kalau tadi 2 kali 2, sekarang ukurannya 3 kali 3. Ada satu yang ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang diarsir, ada 3 yang tidak diarsir. Ada 6 yang tidak diarsir, ada 3 yang diarsir, gitu kan? Dan seterusnya pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Selisih antara banyak persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-8. Oke, kita perhatikan ya. Jadi yang ditanya adalah pola ke-8 ya, harus diingat ya, pola ke-8. Sedangkan kita baru berapa ini polanya? Baru yang ketiga gitu ya. Kalau kita menggambarkannya sampai dengan yang ke-8 pola yang ke-8 itu akan sangat lama ya kan, sangat lama. Jadi kita cukup menuliskannya saja ya. Cukup menuliskannya. Oke. Yang diarsir. Oke, yang diarsir. Kemudian yang tidak diarsir ya. Yang tidak diarsir. Oke. Tidak diarsir. Nah, sekarang kita hitung yang diarsir. Untuk pola yang pertama ya. Kita kasih tulis di sini ya. Ini untuk pola yang pertama. Ini pola. Oke. Ini pola yang pertama. Kemudian yang kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita tuliskannya dalam bentuk bilangan saja. Oke. Berarti kita hitung untuk yang diarsir dulu. Untuk pola yang pertama ada 1, 2, 3 ya. Berarti ada 3. Untuk yang kedua, pola yang kedua 1, 2, 3 juga ya. Pola yang kedua juga 3. Kemudian pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat kita stop dulu ya. Kita stop dulu, nanti dulu. Sekarang kita lihat yang tidak diarsir dulu. Yang tidak diarsir. Oke, yang tidak diarsir ini ada 1 ya. 1. Kemudian ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 juga ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Kita perhatikan baik-baik. Oke, nah sekarang kita butuh satu lagi ya. Kita butuh satu lagi untuk pola yang keempat. Untuk pola yang keempat, kira-kira kalau kita gambarkan ya, berarti ukurannya, kalau tadi pola yang ketiga ukurannya 4 kali 4, berarti kalau untuk pola yang keempat ukurannya 5 kali 5
5 ya, 5 kali 5. Oke, coba kita gambarkan dulu 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita gambarkan. Yang diarsir, jadi dimulai dengan yang tidak diarsir ya. Ini tidak diarsir. Oke, kita tandai dengan warna biru. Ini tidak diarsir, oke. Kemudian untuk warna merah itu yang diarsir ya. Oke, berarti nanti dia akan seperti ini kan. Oke, kemudian ini warna biru. Kemudian gantian merah lagi. Kemudian terakhir warna biru lagi. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ingat warna merah itu untuk yang diarsir. Warna biru untuk yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir berarti ada berapa? Yang warna biru. 1. Ada 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Yang biru ada 15, yang merah ada, ini ada 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 tambah 7, 10 ya. 10. Nah, sekarang kita perhatikan, yang ditanya adalah ini ya, yang ditanya itu adalah ini. Selisih ya, selisih. Berarti kalau selisih ya langsung saja kita cari di sini. Berapa selisihnya ini? Ini selisihnya 2, kemudian 3, ini 4, 5. Nah, kita sudah bisa dapat gambaran ya. Berarti selisihnya nanti akan kita lanjutkan. Ini 6, 7, 8, 9 ya. Jadi selisihnya adalah 9. Oke. Nah, itu untuk soal yang pertama ini. Bisa dipahami ya. Jadi yang ditanya adalah selisihnya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, sebentar, mana dulu yang sederhana dulu. Nah, ini lagi, pola lagi ya. Perhatikan pola berikut. Pada pola di atas, banyak noktah pada pola ke-8. Oke, yang ke-8. Sama juga ya, tadi yang ke-8 juga. Oke, kita lihat. Kita buat sebagai bilangan saja ya. Untuk pola yang pertama, jadi kita tuliskan begini ya. Pola yang pertama, dia menghasilkan 1. Pola yang kedua, ini pola saya kasih bundar. Ini 3, kemudian pola yang ketiga dia menghasilkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Untuk pola yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sehingga gampang sekali ya kan. 1, 3, 5, 7 ini merupakan bilangan ganjil ya. Ini semua merupakan bilangan ganjil. Oke. Berarti artinya apa? Kita disuruh mencari bilangan ganjil yang ke-8. Bilangan ganjil yang ke-8. Oke, bilangan ganjil yang ke-8. Siapa itu yang ke-8? Kalau kita teruskan ya, ini berarti 5, 6, 7, 8. Berarti 9, 11, 13, 5, 15. Jadi bilangan ganjil yang ke-8 adalah 5, 15. Oke, ini lebih sederhana ya dari yang pertama tadi. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke, yang ini dulu ya, nomor 3 dulu. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, dan 56. Oke. Jadi kita anggap saja ini kita anggap saja ini pola yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, karena ini ditanya istilah lain dari pola adalah suku ya. Ini juga bisa istilah lain dari pola.
Nah, suku ke-22 ini kan baru 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kita harus tuliskan terlalu panjang ya. Maka kita akan coba berpikir apa hubungan antara masing-masing pola ini. Pola pertama dengan pola kedua dengan pola ketiga dengan pola keempat dengan pola kelima. Apa hubungannya ya? Kita harus mencari hubungan antara pola tersebut ya. Antar pola. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat dulu ya. 12. Kemudian ini 20. Kita tuliskan ulang ya. 30. 42. 56. Kalau kita lihat penjumlahan. Ini 12 ke 20 ini adalah 8. Ini 10. Ini 12. Ini berapa? 14. Oh, ternyata ada hubungannya ya. Apa hubungannya? Ini kan merupakan penjumlahan ya kan. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 2, ini juga selisihnya 2. Kan begitu kan? Paham ya? Paham. Nah, berarti ada hubungannya antara mereka. Ada hubungannya antara mereka. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lebih mendalam lagi. Oke. Kita lihat. Untuk yang pertama nilainya adalah 20. 12, maaf keliru. 12. Oke, jadi kalau kita meneruskan ini sampai ke pola ke-22, itu akan sangat panjang sekali dan terlalu lama ya. Maka kita harus mencari hubungan antara pola. Kita lihat untuk pola yang pertama yaitu 12. Kemudian yang kedua dia 20 ya. 20 kalau kita tuliskan 20 itu adalah 12 ditambahkan 8 ya kan? 12 ditambahkan 8. Kemudian untuk yang ketiga yaitu 30. 30 itu adalah 12 ditambahkan maaf keliru. 12 ditambahkan 8. Maaf. 20 ditambahkan dengan 10 ya kan? 10. Oke. Atau lebih tepatnya kita tuliskan berarti seperti ini aja. 12 ditambah 8 ditambah 10 gitu ya. Oke. Nah, kemudian pola yang ketiga, yang keempat, 42 itu adalah 12 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ya kan. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima 56 itu adalah 12 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14. Oke, nah sekarang kita melihatnya seperti itu ya. Kita melihatnya seperti itu. Artinya apa? Artinya perhatikan. Dia selalu dimulai dengan 12, ya kan? Selalu dimulai dengan 12. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya dia merupakan penjumlahan ya, penjumlahan. Penjumlahan dari siapa? Penjumlahan dari yang ini. Nih ya. Berarti ini dari sini. Oke. Ini dia penjumlahan. Nah, berarti kita harus mencari suku yang ke-22 itu adalah suku yang ke-22. Mana suku yang ke-22 ini? Suku yang ke-22 itu berarti nanti suku yang ke-22 itu adalah 12 ditambahkan 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah siapa, kan begitu kan? Ditambah siapa lagi gitu ya. Ini akan ada banyak sekali ya kan? Nah, akan ada banyak sekali. Nah, oke. Ditambah siapa lagi? Yang jelas ini 12 pasti selalu ada. Ingat, 12 itu pasti selalu ada ya kan? Nah, sekarang kita harus mencari itu ditambahkan sampai ke siapa dia ditambahkannya ya. Oke, nah sekarang perhatikan dulu. Kalau dia 2, suku yang kedua dia hanya ditambahkan oleh 1 buah saja. Suku yang ketiga dia ditambahkan ada 2 buah yang ditambahkan. Suku yang keempat ada sebanyak 3 buah ya kan. Suku yang kelima sebanyak 4 dia ada penjumlahannya.
Berarti kalau suku yang ke-22, berarti nanti di sini akan ada sebanyak berapa di sini yang akan dijumlahkan? Sebanyak 21 penjumlahan ya, penjumlahan sebanyak 21 kali ya kan? Oke. Nah, 21 penjumlahan. Sekarang pertanyaannya siapa yang 21 itu? Kita butuh daerah lebih luas ya. Oke, kita tuliskan sekarang di sini. 22 suku ke-22 itu berarti akan sama dengan suku ke-22 itu akan sama dengan 12 ditambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14. Nah, ini kan sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Berarti kita kurang 17 lagi. Kurang 17 lagi ya. Kurang 17 lagi. Gampangnya bagaimana? Nah, sekarang gampangnya bagaimana? Kita perhatikan. Berarti di sini nanti ada sebanyak 21 penjumlahan ya. Penjumlahan sebanyak 21. Kira-kira di sini ya. Tambah dan seterusnya. Dan seterusnya. Nggak tahu kita sampai berapa ya. Oke. Yang kita butuhkan adalah ini sebanyak 21. Anggap ini suku pertama, ini suku kedua. Oke. Yang kita butuhkan adalah SN ya. SN. SN itu apa maksudnya? Maksudnya berarti ini S yang ke-21 ya. Jumlah 21 suku pertama. Rumusnya adalah 21 per 2 dikalikan dengan A-nya, kita anggap ini 8 ya. Suku pertama, ini suku pertama. 8 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan 21 dikurangi 2. 20. Kemudian 20 dikalikan dengan berapa jarak antara 8 dan 10? 2 ya. Maka ini akan sama dengan 21 per 2. Ini 16. Kemudian ditambahkan dengan 40. Kemudian ini akan sama dengan 21 per 2. Ini 56 sama dengan 2, ini kali ya. 21 per 2 kali 56. Coret, ini 28. Maka 21 kali 28. Berapa itu? 21 kali 28 ya. Anggap aja 21 kali 30. Berarti 630. 630 dikurangkan dengan 56. Rumit ya, udahlah kita kalikan biasa saja. 1 kalikan 8, 8. Kemudian 1 kalikan 2 itu 2 ya kan. Kemudian 2 kalikan 8 itu 16. 6 simpan 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5 ya. Berarti jumlahkan 8 0 ini 8 ini 8, kemudian ini 5 ya, 588. Dan jangan lupa ditambahkan lagi dengan 12. Berarti suku ke-22, ini akan sama dengan 12 ditambah 588, yaitu sama dengan 600. Oke, jadi suku ke-22 adalah 600. Oke, saya pikir tidak susah ya, gampang kok untuk memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Tapi ini saya full screen-kan dulu, feed screen biar kelihatan semuanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dulu ya. Diketahui rumus suku ke N, suatu barisan adalah UN sama dengan 10N ditambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24. Oke, ini gampang sekali ya. Karena kita sudah mendapatkan polanya. Jadi polanya sudah diberikan ini. Oke. Polanya sudah diberikan. Kita tinggal disuruh mencari UN. UN di sini berarti U yang ke-22. N di sini berarti U yang ke-24 gitu ya. Oke, kita lihat. Berarti U yang ke-22. U yang ke-22 berarti N-nya diganti dengan 22. 10 kalikan 22 ditambah 3. Maka ini 220 ditambahkan dengan
3 ya kan, sama dengan 223. Oke. Kemudian U24. Berarti 10 dikalikan dengan 24 ditambahkan dengan 3, maka 240 ditambahkan dengan 3, yaitu 243. Yang ditanyalah hasil penjumlahan, berarti tinggal kita jumlahkan. 6, 6, 4 ya, 466. Oke, ini cukup gampang ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, ke soal yang berikutnya. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Ini dulu. Oke, ini dulu saja ya. Nah, sekarang ke barisan, jenisnya namanya barisan geometri ya. Oke, barisan geometri. Suatu barisan geometri, suku ketiga dan kelima berturut-turut 18 dan 162. Suku ke-9 barisan tersebut adalah, oke. Baik, suku ke-9 barisan tersebut adalah, nah ini barisannya geometri ya. Sekarang perhatikan pelan-pelan ya, perhatikan pelan-pelan ya. Oke, suku ketiga. Nah, kita lihat tulisnya U3 akan sama dengan, oke, perhatikan baik-baik, A kali R pangkat 2. Oke, ini perkalian ya. Sudah? Sekarang suku kelima. Saya tuliskan di atasnya saja ya. A kali R pangkat 4. Perhatikan jelas ya. Kalau suku ketiga, ini A kali R pangkat 2. Suku kelima, A kali R pangkat 4. Untuk barisan geometri. Oke, masing-masing mereka nilainya adalah 162 dan 18. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kita kerjakan. Ini kita bagi. Apa arti A kali R pangkat 4? Artinya adalah A kali R kali R kali R kali R. Yang ini A kali R kali R. 162 dibagi dengan 18. Berarti ini R-nya coret ya kan? Ini A-nya juga coret. Berarti tinggallah R kuadrat ya kan? 162 dibagi 18. Berapa ini kira-kira? Dapatnya 9 apa ya? Coba 18 dikalikan 9. 9 kali 8 72, 2, 7, 9 kali 1 9, tambah 7 16, 162. Berarti ini 9. Berarti R sama dengan positif atau negatif 2 ya. Gitu. Oke, akar dari 9. Nah, sekarang kita lihat. Kita pakai yang positif ya. Kita pakai yang positif. Suku ke-9, suku ke-9. Berarti kalau suku ke-9, U9 akan sama dengan A kalikan dengan R pangkat 8. Ya kan? A kalikan R pangkat 8. Nah, R-nya kita sudah punya. Tinggal A-nya. A-nya yang belum tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Kita sudah punya R, kita ingin mencari A. A sebelumnya di sini kita ketahui bahwa A kali R pangkat 2 akan sama dengan 18. R pangkat 2-nya adalah 9. Maka dari sini kita ketahui A-nya sama dengan 2. Oke. Kita kembali ke sini. Berarti U9 adalah 2 kalikan dengan R pangkat 8. Ya kan? R pangkat 8. 2 pangkat 8. Oke. Itu ya. Oke, sebentar ada kekeliruan. Ini maaf. Kenapa ininya 9 ya? Salah. Ini berapa ini? Seharusnya dia adalah 3 ya. Seharusnya dia 3. Maaf, kekeliruan 3.
Kemudian tadi di sini A-nya sudah benar ya, A-nya sudah benar. Berarti tinggal di sininya yang keliru ya. Oke, di sini R-nya ya. Kemudian ini berarti kita ini adalah 3 ya, 3 pangkat 8. Oke, kita harus mencari 3 pangkat 8 ya, 3 pangkat 8. Oke lah, kalian tinggal mencari ya, 3 pangkat 8 itu siapa. Oke, bisa ya mencarinya ya. Biar gampang begini saja, biar gampang begini ya. 3 pangkat 8, oke. Karena ini dia bilangannya adalah bilangan genap ya, 2. Kan 2 kali, berarti jawabannya antara A, C, atau D gitu ya. Silakan kalian cari 3 pangkat 8 itu berapa. 3 pangkat 8 kan artinya 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini tinggal kalian kalikan saja semuanya ya. Tidak susah saya pikir ya. Oke, saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Ada 2 soal lagi. Silakan ini coba kalian kerjakan. Ya, coba kalian kerjakan. Ingat dari barisan mana ini? Barisan geometri. Kalau barisan geometri dia seperti ini polanya. Contoh barisan geometri tadi di awal sudah saya sebutkan 2, 4, kemudian 8, 16. Ini barisan geometri ya. Kenapa? Karena ini kelipatannya. Ini kan kali 2, ini kali 2, ini kali 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi coba kalian kerjakan ini untuk soal yang kalian kerjakan sendiri ya. Kemudian ayah akan membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran 2 ribuan. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak membentuk barisan geometri. Jadi dia punya anak 5. Kemudian lembarnya 2 ribuan membentuk barisan geometri. Jika 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar, maka total uang yang dibagikan ayah. Nah, total uangnya berapa? Oke. Kemudian, nah ini lagi ya. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20. Diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyaknya bakteri setelah waktu T adalah. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah kalau dia tiap 13 menit, maka awalnya 20 ini menjadi 14.580 dalam waktu sekian menit. Sekarang pertanyaannya, kalau bakterinya setiap 26 menit dengan waktu T, berarti harus cari dulu waktunya di sini berapa. Ya kan? Maka dia akan menjadi berapa banyak bakterinya. Oke. Nah, ini juga menggunakan barisan geometri ya, barisan geometri. Silakan coba dikerjakan. Dikerjakan dulu, nanti kalau ada kesulitan baru bertanya ya. Oke. Itu dulu saya pikir untuk hari ini. Jadi ada 2 jenis barisan yang seperti ini penjumlahan ya kan. 2, 4, 6, 8, ini tambah-tambah 2. Oke. Dan yang tadi barisan geometri. Ini namanya barisan aritmatika ya. Aritmatika. Oke, saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan menyerah. Insya Allah kita akan dimudahkan jalannya dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.